그 먹태 제 겁니다. 회식 좀 전에 끝났어요. 죄송합니다. 밥 사줘요. 네, 그랬잖아요. 그때 내가 살게요. 봐요, 우리. 네? 제가 좋아해도 돼요? 근데 그게 잘 안 돼. 지내고 싶은데. 하지 말고. Beberapa hari kemudian, para dokter dari bagian obstetri dan ginekologi mengadakan acara makan bersama. Mereka juga minum-minum sambil mengobrol santai. Saat mulai mabuk, Dr. Seo mulai mengoceh tentang pengalamannya ketika masih menjadi residen. Sementara itu, Jill sibuk memamerkan pengetahuannya tentang dunia idol. Di sisi lain, Nam Kyung yang juga dalam keadaan mabuk justru bertengkar dengan pacarnya. Dan akibat pertengkaran itu mereka pun putus. Jeong sendiri mabuk berat hingga tertidur di toilet. Saat kembali ke meja, ia tidak menyadari bahwa teman-temannya sudah pulang. Ia bahkan sempat memakan makanan milik orang lain. Untungnya, Doon datang dan menyadarkannya. 죄송합니다. Keesokan paginya, karena kesiangan, Jeong diantar oleh kakaknya ke rumah sakit. Sang kakak ingin memastikan bahwa saat mabuk, Jeong tidak melakukan hal-hal bodoh, terutama yang berkaitan dengan atasannya. Jeong yakin bahwa ia tidak berbuat kesalahan karena ia merasa sudah cukup dewasa. Namun, tiba-tiba ia terdiam saat mengingat kejadian semalam. Saat itu, Dr. Seo dan Dr. Gong sempat menanyakan rumor tentang julukan baru mereka. Jill, yang masih sadar, mencoba memberikan julukan yang positif. Namun Jeong yang mabuk justru dengan semangat menyebut Dr. Seo sebagai interrogator karena sering bertanya dan membuat orang tertekan. Sedangkan Dr. Gong dijulukinya iblis menjerit karena sering berteriak. Dalam keadaan mabuk, Jeong sangat senang dengan apa yang ia katakan. Untungnya, Jill segera menahannya agar tidak terus mengoceh. Setelah mengingat kejadian itu, Jeong menjadi takut masuk kerja dan sempat meminta izin libur. Namun, kakaknya memaksanya tetap pergi ke rumah sakit. Saat baru naik lift, ia langsung bertemu dengan Dr. Seo dan Dr. Myung, yang langsung mengingatkan kejadian semalam. Namun ternyata, Dr. Seo menganggap ucapan tadi malam itu sebagai lelucon yang membuat suasana jadi meriah. Sayangnya, itu hanyalah kedok. Setelah itu, Dr. Seo justru memberikan tugas tambahan kepada Jeong untuk mengumpulkan 20 kasus lagi. Dr. Myung tentu saja senang karena Jeong mendapat tugas lebih banyak. Namun, Jeong malah mengatakan bahwa ia menyukai tugas itu, yang membuat Dr. Myung terdiam di ruang USG. Sementara itu, Jill sedang melakukan pemeriksaan dan merasa ada yang aneh pada pasien. Ia lalu meminta bantuan Dr. Myung untuk memastikannya. Dari pemeriksaan awal, Jill menduga ada benjolan di ovarium yang kemungkinan tumor. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata itu hanya tumpukan feses akibat pasien mengalami kesulitan buang air besar. Dr. Myung sangat kesal karena merasa waktunya terbuang hanya untuk melihat kotoran pasien. Jill pun hanya bisa meminta maaf. Untungnya, Doon datang menolong dan meredakan suasana. Sementara itu, Sabi yang sangat tertarik pada bidang obstetri mencoba sering berada di sana, berharap mendapat kesempatan belajar. Namun ia justru diingatkan oleh Dr. Seo untuk menyiapkan jadwal operasi Dr. Ryu. Setelah diberi jadwal dan laporan pasien, Dr. Ryu menyadari bahwa Sabi sebenarnya sangat tertarik pada bidang obstetri, bukan ginekologi. Apalagi di bagian ginekologi, mereka lebih sering mengerjakan tugas yang berulang tanpa momen dramatis. Sabi yang ceplas-ceplos langsung mengiyakan dan menyebutnya membosankan. Dr. Ryu hanya tertawa dan memuji hasil kerja Sabi. Ia mengatakan bahwa suatu saat akan meminta bantuan Sabi dalam operasinya. Setelah itu, mereka pun berkumpul untuk makan bersama. Mereka kemudian membahas hubungan Nam Kyung, yang ternyata sudah pacaran selama 7 tahun dengan hubungan putus nyambung sebanyak 50 kali. Namun kali ini, Nam Kyung yang gengsi mengaku yakin bahwa hubungannya benar-benar sudah berakhir. Karena itu, teman-temannya menjadikannya bahan lelucon. Ketika ada telepon masuk, Nam Kyung sempat terlihat sangat senang. Namun saat tahu itu dari ibunya, dia pura-pura sibuk. Ibu Nam Kyung sendiri sangat perhatian padanya. Melihat itu, Nam Kyung lalu bertanya, apakah ibu Jeong juga seperti itu? Jeong menjawab bahwa ibunya tidak pernah menelepon. Begitu juga dengan Sabi, yang keluarganya sangat cuek. Ternyata,
Semua anggota keluarganya adalah dokter. Tak lama kemudian, Jiong dipanggil karena dokter magangnya, Dokter Tak, mengalami masalah. Dokter Tak terus gagal melakukan prosedur ABG dan tapping. Saat Jiong akhirnya turun tangan, Dokter Tak justru terus berbicara, mencoba menjelaskan pemahamannya. Jiong yang sedang lelah karena banyaknya pasien menjadi kesal karena terganggu konsentrasinya. Ia pun membentak Dokter Tak, menyuruhnya diam dan bahkan mengusirnya. Dokter Tak pun terdiam dan pergi. Setelah itu, Jiong baru menyadari bahwa ia telah bersikap berlebihan. Kebetulan, Doon juga ada di sana dan menegurnya atas sikap arogannya. Jiong meminta maaf karena dirinya sedang sangat lelah dan emosi. Namun, Doon menekankan bahwa meskipun ia bisa memarahi Dokter Tak, hal itu sebaiknya tidak dilakukan di depan pasien. Dokter tak hanya ingin berguna dan merasa bersalah karena sudah merepotkan Jiong. Ia khawatir kejadian itu akan membuat pasien meragukannya, dan itu bisa mempersulit posisi Dokter Tak sebagai dokter magang. Doon pun menyuruh Jiong segera meminta maaf. Saat pulang, Jiong dan Doon kembali bertemu. Doon meminta maaf atas kejadian sebelumnya, namun Jiong mengatakan bahwa itu juga kesalahannya. Saat melihat jam, Doon baru menyadari bahwa sudah pukul 12 malam. Jiong langsung mengingatkan bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ia kesal karena meskipun tinggal serumah, Doon lupa. Doon pun segera meminta maaf dan mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagai saudara ipar, ia berjanji akan memberikan hadiah sesuai permintaan Jiong. Jiong pun mengajukan satu permintaan. Selama di dalam lift, Doon harus menjawab iya untuk semua permintaannya. Doon setuju. Permintaan pertama adalah ditraktir makan. Doon setuju, tapi akan mengajak kakak mereka juga. Permintaan kedua adalah menonton film. Doon juga setuju, namun tetap akan mengajak kakak mereka. Jiong mulai kesal karena tak mendapat kesempatan untuk pergi berdua. Permintaan terakhirnya pun ia ajukan, izin untuk mencintai Doon. Dengan berat hati, Doon mengizinkannya, namun memperingatkan bahwa hubungan mereka bisa menjadi canggung. Keesokan paginya, saat Doon hendak pergi kerja, ia diminta untuk ikut merayakan ulang tahun Jiong terlebih dahulu. Kakak mereka bahkan menelepon ayah mereka untuk memamerkan acara kecil tersebut. Namun, berbeda dengan yang lain, Jiong terlihat dingin saat berbicara dengan ayahnya. Tak lama setelah itu, Doon yang buru-buru pun pamit pergi, membuat Jiong sempat murung. Namun, suasana hatinya kembali membaik saat kakak iparnya memberinya hadiah berupa uang. Di rumah sakit pun, teman-temannya turut memberikan ucapan selamat ulang tahun. Sementara itu, Jill, yang kini dipercaya menangani USG, mengalami sedikit keraguan. Ia yakin bahwa bayi dalam kandungan seorang ibu adalah laki-laki. Namun, si ibu sangat yakin bayinya perempuan karena 3 anak sebelumnya adalah laki-laki dan ia sangat menginginkan anak perempuan. Meskipun cukup yakin dengan hasilnya, Dr. Jill akhirnya meminta bantuan Dr. Eum untuk memastikan. Setelah diperiksa ulang, ternyata benar bahwa bayi tersebut laki-laki. Dr. Jill merasa senang karena hasil pemeriksaannya terbukti benar. Namun, Dr. Eum terlihat agak kerepotan karena harus meninggalkan tugas lainnya untuk membantu memastikan hasil tersebut. Sementara itu, Jiong sedang menjelaskan jadwal operasi kepada seorang ibu yang mengidap kanker. Sang ibu tampak sangat khawatir dengan keselamatan dirinya saat operasi, takut jika ia tidak selamat dan meninggalkan anaknya sendirian. Dokter menjelaskan bahwa memang selalu ada risiko kematian dalam setiap operasi. Namun berdasarkan pengalamannya, semua pasien yang ia tangani selalu berhasil bangun ketika namanya dipanggil. Mendengar hal itu, si pasien pun memberitahukan namanya, yaitu Sajin, dan meminta dokter untuk memanggil namanya dengan lantang agar ia bisa bangun setelah operasi. Di tempat lain, ada juga seorang pasien bernama Buha, yang sudah menderita penyakit selama 10 tahun dan telah menjalani 4 kali operasi serta kemoterapi. Saat ini, ia berharap bisa menjalani kemoterapi lagi. Namun, Dr. Jo mengatakan bahwa mereka masih harus menunggu kondisi tubuh Buha benar-benar siap. Buha memiliki seorang anak yang tampaknya sudah terbiasa melihat ibunya sakit. Sebelum Jiong pergi, Buha meminta tolong agar putrinya diajak makan siang, karena biasanya ditemani oleh Dr. Eum yang saat itu sedang sibuk. Saat makan siang, Nam Kyung juga ikut serta. Ia terlihat terus memperhatikan ponselnya. Jiong yakin Nam Kyung sedang menunggu kabar dari pacarnya, meski Nam Kyung selalu menyangkalnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan Nam Kyung tampak sangat senang. Namun ternyata hanya Jiong yang sedang mengusilinya. Sementara itu, Sabi mendapat pasien seorang nenek yang menolak untuk dioperasi. Nenek tersebut dibawa oleh putrinya karena mengalami masalah pada rahimnya. Singkatnya, si nenek mengalami keputihan yang menimbulkan bau tidak sedap. Namun,
Karena malu dan takut penyakitnya jadi bahan omongan orang, si nenek menolak untuk dioperasi. Sabi pun melapor kepada Dokter Ryu dan mengatakan bahwa ia ingin membiarkan si nenek pulang karena sudah 2 kali mencoba menjelaskan, namun tetap ditolak. Namun, Dokter Ryu meminta Sabi untuk mencobanya sekali lagi, karena si nenek sangat membutuhkan operasi itu. Ia juga menyemangati Sabi agar tidak cepat menyerah. Tak lama, anak dari Ibu Sajin datang sambil menangis karena operasi ibunya terasa sangat lama. Saat Buna akhirnya sadar, ia tampak panik. Jiong pun segera menenangkannya dan mengatakan bahwa operasinya berhasil, membuat Buna langsung tenang. Setelah itu, Jill meminta tolong kepada Jiong untuk mengantarkan berkas. Awalnya Jiong menolak, namun saat tahu bahwa berkas itu ditujukan untuk Do-won, ia langsung bersedia mengantarkannya. Saat sampai di ruang Do-won, ternyata ia sedang tidur. Jiong berusaha membangunkannya dengan membuat kebisingan, namun Do-won tetap tidak bangun. Akhirnya, Jiong pun pergi. Namun ternyata, sejak awal Do-won hanya pura-pura tidur untuk menghindari bertemu dengan Jiong. Keesokan harinya, Dr. Gong bertanya mengenai kondisi pasien kepada Do-won dan mengeluhkan tentang 2 junior Do-won, yakni Dr. Cha dan Dr. Eun, yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Do-won meminta maaf dan berjanji akan menegur keduanya. Sebelum pergi, Dr. Gong juga memohon agar Do-won membantunya dalam operasi pukul 10. Tak lama kemudian, Dr. Myung datang dan memuji hasil riset Do-won. Ia meminta agar Do-won segera menyusun data yang sudah terkumpul. Meskipun tugasnya bertambah, Do-won tetap bersedia membantu dengan senang hati. Di ruangan lain, Jill sedang melakukan pemeriksaan USG. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi pasien baik-baik saja. Namun karena pasien sempat mengeluhkan sakit perut sebelumnya, Jill merasa ragu dengan hasilnya sendiri. Ia pun kembali meminta bantuan seniornya untuk memastikan, dan setelah diperiksa oleh Dr. Cha, hasilnya ternyata sama seperti yang ia dapatkan. Dr. Cha merasa bangga karena hasil pemeriksaan USG-nya telah terbukti benar. Namun karena sibuk membantu Jill, ia hampir lupa menyelesaikan tugasnya sendiri. Di ruangan lain, Dr. Jo menjelaskan kondisi pasca operasi Buna. Operasinya memang berhasil, tetapi mereka masih harus menunggu hasil biopsi karena kanker yang diderita Buna sangat rentan menyebabkan emboli, yakni penyumbatan pembuluh darah yang bisa mengancam paru-paru atau jantung. Buha, yang turut mendengar penjelasan itu, menyatakan kekhawatirannya karena beberapa temannya dulu meninggal akibat komplikasi tersebut. Dr. Jo pun meminta Buna untuk rajin berolahraga agar tubuhnya tetap kuat. Sementara itu, kondisi Buha sendiri sudah cukup membaik, dan ia dijadwalkan untuk menjalani kemoterapi pada keesokan harinya. Di sisi lain, Sabi masih berjuang membujuk nenek pasien agar mau dioperasi. Namun si nenek kembali menolak, kali ini dengan alasan takut membebani anaknya secara finansial dan merasa malu jika penyakitnya menjadi bahan gunjingan. Saat itu, Dr. Ryu masuk dan langsung berkata bahwa penyakit si nenek bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru itu adalah bukti kerja kerasnya selama 40 tahun membesarkan anak-anaknya. Perkataan itu menyentuh hati si nenek, dan akhirnya ia pun bersedia untuk dioperasi. Sabi terkesan dengan pendekatan emosional yang dilakukan Dr. Ryu, dan memuji kemampuannya. Dr. Ryu tersenyum senang mendengar pujian tersebut. Sementara itu, Do-won kembali mendapat teguran karena Dr. Cha dan Dr. Eum tidak menyelesaikan pekerjaan mereka. Di tengah suasana serius itu, Jill datang dengan penuh semangat, menceritakan bahwa hasil pemeriksaannya di USG terbukti akurat, bahkan sudah diperiksa ulang oleh dokter senior. Namun, bukannya dipuji, Do-won justru menegurnya. Ia mengatakan bahwa rasa ragu yang dimiliki Jill telah merepotkan senior lainnya. Ia meminta Jill untuk mulai berani bertanggung jawab atas diagnosisnya sendiri. Teguran itu sempat membuat Jill kehilangan semangat. Namun suasana berubah saat Nam Kyung datang membawa kue. Seperti biasa, Nam Kyung kembali menjadi bahan ledekan karena masih berharap bisa balikan dengan mantannya, meskipun tak mau mengakuinya. Di sisi lain, Jeong terlihat kelaparan karena tidak punya uang untuk membeli makanan, tapi diam-diam ikut menikmati kue itu juga. Dalam momen santai itu, Sabi tiba-tiba berkata bahwa malam itu terasa damai karena tak banyak masalah. Belum sempat semua orang merespons, tiba-tiba ada panggilan darurat. Buha mengalami sesak napas mendadak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami emboli paru yang berbahaya. Dengan berat hati, Dr. Jo menjelaskan kondisi tersebut kepada putri Buha. Namun karena sudah terlalu terbiasa melihat ibunya kritis lalu pulih kembali, si anak terlihat yakin bahwa kali ini pun ibunya akan selamat. Dr. Jo terdiam, tidak sanggup melanjutkan penjelasan karena tahu kondisi Buha kali ini benar-benar gawat. Mereka lalu membicarakan tentang yayasan yang telah disiapkan Buha untuk menjaga anaknya jika ia tak selamat. Dr. Jo meminta Jeong untuk menemani putri Buha hingga pihak yayasan datang dan menjelaskan kondisi ibunya yang sebenarnya. Saat duduk berdua, tanpa basa-basi, Jeong langsung mengatakan dengan tegas bahwa Buha akan pergi, dan anak itu tidak memiliki banyak waktu.
Ia menyuruh anak itu untuk memperhatikan wajah ibunya. Karena itulah mungkin momen terakhir mereka bersama. Dia memberitahu ibunya bahwa ia sudah menyiapkan yayasan yang akan merawatnya. Anak itu sangat sedih mendengar kabar bahwa ibunya akan pergi untuk selamanya besok. Yong meminta agar anak itu tidak takut untuk mengucapkan selamat tinggal. Beliau juga menyarankan untuk menyimpan baju terakhir ibunya agar ia tidak melupakan aromanya. Bahkan, Yong mengatakan bahwa di pemakaman nanti akan banyak orang yang menyuruh anak itu untuk tetap semangat dan terus belajar. Ternyata, itu adalah pengalaman Yong saat ibunya meninggal ketika ia masih SMP. Yong juga memberikan nomor teleponnya agar anak itu bisa menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Tak lama kemudian, orang dari yayasan datang dan Yong pergi dari sana. Keesokan paginya, Yong terbangun karena mendengar suara bising ibunya yang membangunkannya. Namun, saat ia mencari, yang ia dapati hanyalah ruangan yang sepi. Ia pun tersadar dan menangis.